Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bosan-bosan nonton channelnya Alek Borneo ya. Inilah channel kehidupan. Jadi setiap hari itu hampir saja ada aktivitas saya. Nah, kali ini saya mau review tutorial serta demo ya cara pembuatan meja kompor dan pemasangan cuci piring tipe seperti ini. Nah, bagaimana caranya nanti saya tunjukkan sama kalian. Jangan kemana-mana karena ini paketnya komplit dari review, tutorial, sama demonya sampai kelar finishingnya. Pertama-tama kita timbang dulu, kita tentukan seberapa tinggi yang kita inginkan untuk membuat meja kompornya ya. Sebetulnya ini tidak ada ukuran yang harus dipatok ya, karena ini kalau tinggi meja kompor ini disesuaikan dengan yang menempati atau yang menggunakan meja kompor itu sendiri ya. Kalau orangnya tinggi ya disesuaikan saja. Nah begitu juga dengan kalau seandainya orangnya kurang tinggi ya disesuaikan juga. Oke, saya kemarin sudah menimbang, ini saya gunakan water pass selang ya. Jadi kiri kanan kita timbang dulu. Nah setelah itu kita garis. Ini sudah saya garis kemarin karena sudah saya tentukan ketebalan meja kompornya sama hitungannya juga. Saya inginnya tebalnya 8 cm bersih sama keramik. Jadi di sini saya bikin ketebalan dasarnya 6 cm. Terus itu nanti dilanjuti dengan lulu semen dengan keramiknya kurang lebih 1 cm sampai 2 cm. Nah, ini setelah saya lakukan penimbangan kemarin, ini langsung saya buat, kalau kami bilang itu ini mal. Kita bikin seperti meja seperti ini, terus kita ukur berapa keinginan kita membuatnya. Macam ini saya bikinnya 55 cm. Nah setelah kita buat cetakannya seperti ini, baru tahap selanjutnya nah demikian juga cetakan cucian piringnya, tempat airnya ini. Jadi kita buat cetakannya seperti ini, nanti posisinya seperti ini. Nah ini proses pengemalannya. Nah setelah kita mal, selanjutnya kita buat pengeboran untuk pemasangan besinya. Nah seperti ini, kita tentukan berapa jaraknya. Ini kebetulan kemarin saya menggunakannya 8 cm ya, antara besi ke besi. Tapi saat mengebornya jangan sejajar ya lubangnya ini. Lubang ini antara yang posisi 1 dan posisi 2-nya ini harus ada selisih. Harus ada selisih. Nanti kalau dia tidak dibikin selisih lubangnya ini sama yang di sebelah sini,
itu nanti pas kita merakit besinya akan bertemu seperti ini. Nah, ini mempersulit kita untuk mengikat besi ya. Makanya tinggi yang satu ini, sumbu Y dengan sumbu X-nya kita naikkan kurang lebih ya, kita kira-kira lah waktu ngebornya. Jadi nanti posisinya selisih begini dan jatuhnya di atas, saling bersilang. Nah, setelah kita bor maka kita anyam dia, kita masukkan ke dalamnya, ke dalam yang sudah kita bor itu ya, dalamnya cuma sekitar 3 sentian aja lah, jangan terlalu dalam juga. Nah, setelah itu baru kita anyam besinya. Sekarang kita ikat besinya ya. Nah, ini kita ambil bendratnya kurang lebih 13 sampai 15 cm. Kita lapis 3 ya, karena ini kemarin saya dikasih bendratnya yang agak kecil jadi saya lapis 3. Nah, saya tunjukkan kalian bagaimana caranya untuk mengikat besi. Ini kita kaitkan ke bawah begini, terus kita silang, dorong ke bawah, terus kita tarik dari atas, kita silang lagi, baru kita putar. Dan ini harus pakai sedikit feeling ya, karena kalau terlalu berlebihan atau kuat kita memutarnya bakalan putus. Jadi ini sambil kita putar, kita tarik, dan kita kencangkan dia. Nah, seperti ini ya. Akhirnya rampung sudah. Rampung sudah, besinya kita ikat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dua pembuatan ya. Satu meja kompor dan di sini cuci piringnya. Jadi ini dibagi dua karena ini kemarin saya hitung 2,20 meter, jadi tinggal kita tarik asnya dari sini 1,10 meter, 1,10 meter ke sana. Dan cucian piringnya ini panjangnya 96, lebarnya 43. Nah, jadi tinggal kita ambil asnya aja ya. Kita bagi dua, ambil asnya di sini. Nah, lebarnya ini 55, kita bagi dua, tinggal kita tarik asnya di tengah. Maka seperti ini nanti kita pasangnya setelah kita cor. Sekarang kita masuk tahap pengecoran ya. Tahan ya. Berdasarkan pengalaman saya, koral itu
sama kerikil, daya rekatnya lebih bagus kerikil. Apalagi kalau kita mau ngecor yang skala besar atau ngecor deck, itu alangkah bagusnya kalau kerikilnya kita paling tidak kita bersihkan dari lumpur, supaya ya paling tidak sekitar 50% lah bisa hilang ya lumpurnya ya. Nah, itu membuat daya rekatnya dan kita punya cordek itu lebih bagus. Jangan lupa kita tambahkan paralon buat pipa gasnya ya. Jadi kita nggak perlu lagi membobok nanti kalau sudah kering. Selanjutnya kita menunggu dia kering baru kita pasang ya keramiknya serta cucian piringnya. Sudah kita cor kemarin, sekarang kita buka karena sudah kering. Ini setelah kita buka corannya tadi, nah nampak seperti begini. Selanjutnya sebelum kita keramiki meja kompornya sama cucian piringnya ya, terlebih dahulu kita pasang cucian piringnya ini. Nah, tapi untuk pemasangan cucian piring ini, untuk memudahkan pemasangannya, terlebih dahulu kita cor belakangnya ya sedikit ya, karena ada space, ada ruang di sini. Jadi untuk memudahkan kita memasang, kita harus mengecornya terlebih dahulu supaya kita meletakkannya di atas luluh lebih nyaman, lebih terisi sudah. Nanti kita letakkan seperti ini.
Coba kita kasih dulu. Nyangkut guys, tadi ada insiden sedikit. Biasa dalam bekerja ya, kalau lagi mau apes ada aja. Kita kasih campuran di pinggirnya ya. Ini jangan terlalu encer ini, supaya pas kita setel dia nanti tidak merumitkan kita. Selanjutnya kita letakkan di atasnya begini. Setelah dikasih luluh atau campuran, tinggal kita setting. Selanjutnya kita ratakan ya horizontalnya, sambil kita tekan-tekan. Pemasangan keramik yang pertama. Kalau pemasangan keramik begini kita harus butuh kesabaran kalau mau rapi. Pemasangan daun ketiga.
kasih kering sedikit, nanti kita rapikan. Sekarang kita masuk ke tahap pengenatan ya. Yang kita butuhkan, saya biasanya menggunakan potongan sendal jepit. Ini seperti ini. Dan ini campuran nutnya ya. Oke. Nanti setelah setengah kering kita rapikan, kita bersihkan ya. Jangan lupa saat mau mengenat itu permukaan keramik harus dalam keadaan bersih ya. Jadi supaya kalau kita ngenat itu bersih juga, rapi, tidak ada kotorannya. Setelah kita nut tadi setengah kering, kita bersihkan ya. Nah ini sahabat YouTube yang tadi saya nut sudah kelar semuanya, sudah rampung. Bagaimana hasilnya?
Oke, demikianlah tutorial dan pembuatan serta pemasangan dari pengerjaan pemasangan cuci piring serta pembuatan meja kompor yang saya buat. Semoga bermanfaat buat sahabat YouTube yang mencari informasi atau mencari cara pembuatan dan pemasangan cuci piring. Buat sahabat YouTube yang mau bertanya, silahkan komen di bawah ya. Nanti apa yang saya bisa akan saya jawab. Tapi apabila ada teman yang lebih bisa, silahkan menambahkan pengalamannya dan menceritakan di kolom komennya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.